Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngeri banget, Pilkada Solo bakalan dihantui serangan golput dan juga perusakan surat suara. Apakah benar? Pilkada Solo dihantui serangan golput menyusul munculnya dua kandidat, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso, dan juga calon independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo. Golput dinilai oleh sejumlah pihak sebagai sikap politik karena tidak mau mencoblos salah satu dari dua pilihan tersebut. Wacana salah satunya muncul dari PKS yang pada akhirnya tidak bisa membentuk koalisi baru untuk melawan Gibran Teguh. Di sisi lain, pemilik 5 kursi DPRD Solo itu tidak mungkin untuk menaruh dukungan kepada pasangan independen. Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghoffar mengatakan partainya membuka opsi untuk golput. Bahkan, berkampanye golput untuk pemilihan 9 Desember 2020 nanti. Namun hal tersebut masih akan mempertimbangkan pendapat kader hingga konstituen. Untuk pilihan 9 Desember kita masih belum menentukan. Itu kan masih 3 bulan. Masih kita pertimbangkan, kata Ghoffar saat dihubungi oleh redaksi Detikcom pada hari Senin 31 Agustus. Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput. Sambungnya. Angin segar bagi PKS. Ternyata Bawaslu menyebut kampanye golput bukan sebagai pelanggaran selama tidak menggunakan uang atau materi lain untuk mengarahkan sikap masyarakat. Meskipun seharusnya partai politik bertanggung jawab untuk mensukseskan pilkada dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menyusul PKS, para aktivis yang sebelumnya menyuarakan kotak kosong kini membuka opsi untuk berkampanye golput. Hal tersebut merupakan sikap untuk mengkritisi para elit politik yang mempertontonkan demokrasi yang tidak sehat. Seperti diketahui, koalisi dari Gibran Teguh diisi oleh PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, dan PSI dengan total 40 kursi dari 45 kursi DPRD Solo. Hanya tersisa PKS yang enggan untuk mendukung. Sementara terkait dengan calon independen, mereka menilai Bajo sebagai sosok yang tiba-tiba muncul. Bahkan mereka khawatir jika Bajo ini ternyata adalah calon boneka agar tidak terjadi kotak kosong. Kemarin informasinya Bawaslu memperbolehkan kampanye golput, tapi kita tetap diskusikan dulu, karena kita juga tidak mau kena delik. Kalau memang ini diperbolehkan, saya kira akan menjadi pola kampanye baru, kata aktivis budaya yang sebelumnya menjadi penggerak kotak kosong, Zenzul Karnain saat dihubungi oleh Detikcom pada hari Selasa 1 September. Zenzul, sapaan akrabnya, bukan sekadar mengajak golput. Dia justru mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, namun untuk mencoblos semua gambar pasangan calon di Pilkada Solo. Kita tetap untuk ajak masyarakat berpartisipasi datang ke TPS, tapi karena pilihannya dua itu ya kami ajak tidak memilih dengan cara mencoblos keduanya. Artinya kan suaranya tidak sah. Begitu kata Zenzul. Dia meyakini berapapun suara yang tidak sah nanti tetap akan meruntuhkan legitimasi dari Gibran Teguh. Sebab diperkirakan suara Bajo nanti tidak akan signifikan. Nanti kalaupun mereka menang 90%, saya yakin angka abstennya lebih tinggi. Ini fungsinya seperti kotak kosong, untuk mengoreksi sistem yang salah. Begitu ujarnya. Bawaslu Solo pun juga menanggapi terkait dengan adanya kampanye golput ini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Solo menyebut tak ada peraturan yang melarang gerakan kampanye untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput di pilkada. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Solo Budi Wayono menanggapi sikap dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah mempertimbangkan untuk abstain di Pilkada Solo 2020. Konsekuensinya pun kader dan simpatisan PKS akan didorong untuk tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada kali ini. Budi juga berkata, menyalurkan suara di pilkada merupakan hak warga negara yang bisa digunakan ataupun sebaliknya. Ia menambahkan sampai saat ini tidak ada regulasi yang memberikan sanksi bagi para pengguna golput. Ketentuannya pun tidak ada. Coba tunjukkan ke saya kalau memang ada. Begitu kata Budi Wayono saat dihubungi melalui telepon. Budi juga tidak menampik aturan soal kampanye golput dalam pasal 515 Undang-Undang Pemilu. Belait pasal itu berbunyi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Selain itu, di pasal 531 Undang-Undang Pemilu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara, dipidana paling
dipidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah. Budi pun menegaskan aturan tersebut hanya berlaku jika ajakan golput disertai dengan menjanjikan materi atau menggunakan kekerasan. Itu pun konteksnya pada saat pemungutan suara. Meskipun tak melarang golput, Budi mengingatkan salah satu fungsi partai sebagai media pendidikan politik. Dengan fungsi itu, partai politik wajib untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah maupun presiden. Parpol wajib untuk memberikan pendidikan politik, dan saya kira normanya lebih ke sana. PKS Solo berpeluang besar untuk abstain di Pilkada Solo 2020. Opsi ini pun dinilai paling memungkinkan karena kursi PKS di DPRD Solo tidak cukup untuk mengusung pasangan calon wali kota. Di sisi lain, peluang PKS merapat ke Gibran Rakabuming dan juga Teguh Prakoso sangat tipis karena desakan kader akar rumput. Kita tidak mungkin mengkhianati pendukung kunci PKS, maka kita tidak mendukung Gibran, kita lebih cenderung ke abstain, artinya ya golput. Selain PKS, sejumlah budayawan Solo yang digawangi oleh Halim Hadi dan juga Zen Zulkarnain mengaku tidak akan menggunakan hak pilihnya ke Pilkada Solo 2020. Para budayawan itu pun sempat berencana untuk mengkampanyekan kotak kosong jika Gibran nantinya menjadi calon tunggal. Namun rencana itu batal setelah KPU Solo menetapkan kandidat dari jalur independen, Bagio Wahyono dan juga FX Suparjo, sebagai pasangan calon kepala daerah Solo. Kalau tidak bisa kampanye kotak kosong, ya kita golput. Begitu kata Halim. Ia mengatakan akan menyuarakan kekecewaannya mengenai kualitas Pilkada Solo melalui media sosial. Hanya saja ia tidak akan terang-terangan mengajak masyarakat untuk golput. Kan bisa dipidana, ya nanti kita pakai cara kita sendiri lewat media sosial. Begitu katanya. Kendari rusuh, ratusan massa mengamuk. Ratusan massa dari salah satu LSM lokal melakukan aksi anarkistis di Jalan MT Haryono hingga Pasar Baru Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Kamis 17 September siang. Selain mensweeping warga, mereka juga merusak sejumlah lampu merah dan memecahkan kaca-kaca. Bahkan segerombolan massa yang membawa senjata tajam tersebut juga memasuki pusat perbelanjaan Lipo Plaza di perempatan Pasar Baru Kendari sehingga membuat kocar-kacir pengunjung mal tersebut. Aksi mereka pun terekam di video amatir warga sehingga viral di media sosial. Tak diketahui apa sebabnya, massa yang sebagian membawa senjata ini melakukan aksi blokade jalan dan sweeping terhadap pengguna jalan yang melintas di kawasan MT Haryono hingga Pasar Baru Kendari. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan adanya aksi perusakan oleh sejumlah warga tersebut. Ya, memang ada aksi pengerusakan oleh sejumlah massa di sepanjang jalan MT Haryono. Namun bukan kerusuhannya ya, cuma mecahin kaca-kaca dan lampu-lampu, dan memang ada sejumlah orang yang nakutin warga yang melintas. Begitu kata Kombes Pol Ferry Walintukan saat dihubungi oleh redaksi pada hari Kamis 17 September. Kabid Humas mengatakan keributan diduga dilakukan oleh sejumlah warga dari salah satu LSM lokal. Sebelumnya, massa tersebut memang melakukan demo terkait adanya salah satu postingan tokoh masyarakat yang dianggap menghina di media sosial. Namun itu sudah selesai dan walaupun demo yang dilakukan mereka tak berizin, namun tetap dikawal sejumlah aparat kepolisian. Tapi usai demo dan tanpa pengawalan, ternyata mereka melakukan pengerusakan. Begitu kata Kabid Humas. Menurutnya, situasi kota Kendari saat ini sudah lebih kondusif. Namun, aparat keamanannya pun masih berjaga-jaga di lokasi. 5 anggota organisasi masyarakat yang melakukan amuk massa di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Kendari, diamankan oleh polisi. Dalam insiden itu, 2 anggota BRIMOB terluka parah di kepala akibat terkena lemparan batu dari massa. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry, mengatakan 5 pelaku masih diperiksa penyidik terkait keterlibatan mereka dalam insiden tersebut. Masih diperiksa penyidik, kita alami peran karena peran mereka sebagai apa untuk melakukan apa. Begitu katanya. Dia pun juga menjelaskan amuk massa itu buntut dari protes kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Teknologi dari ITE tentang penghinaan tokoh masyarakat di media sosial. Penyidik Cybercrime Polda Metro Jaya pun masih melakukan penyelidikan kasus ini. Informasinya beberapa akun yang melakukan penghinaan di media sosial Facebook terdeteksi anonimus. Dia pun menambahkan sekelompok yang
Orang tersebut bertindak anarkistis sesuai dengan berunjuk rasa menuntut pelaku penghinaan tokoh masyarakat ditangkap.